Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Iza Naila Paramita dan kali ini kita akan belajar bareng tentang kemampuan verbal kata pada materi sinonim untuk menjawab tes TPA Bappenas. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian sinonim, jenis-jenis sinonim, contoh kata bersinonim. Langsung aja kita masuk ke materinya. Langsung aja untuk pengertian sinonim, sinonim itu merupakan bahasa yang memiliki makna mirip atau bahkan sama dengan bentuk bahasa lain. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah makna mirip atau sama. Kemudian untuk jenis sinonim, itu dia ada sinonim yang dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna dalam berbagai konteks, tapi ada juga yang tidak. Dan hal tersebut tergantung pada jenis sinonim. Yang pertama ada sinonim persis. Sinonim persis merupakan kata-kata dengan makna sama dan dapat saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat. Contohnya bisa dan dapat. Lalu ahli dan pakar. Itu dia bisa saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat. Selanjutnya ada sinonim mirip. Sinonim mirip merupakan kata-kata dengan makna mirip dan dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. Jadi dia tidak selalu dapat saling menggantikan. Dia harus diperhatikan dulu konteks kalimatnya seperti apa. Contohnya bagus dengan baik. Contoh kalimatnya itu adalah artikel tersebut sangat bagus untuk dibaca. Artikel tersebut sangat baik untuk dibaca. Pada kedua kalimat tersebut, kata bagus dan baik dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna. Jadi maknanya sama bahwa artikel tersebut sangat bagus atau baik untuk dibaca. Kemudian contoh kalimat selanjutnya itu adalah baik Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Bagus Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Nah, di dua kalimat ini kata bagus dan baik itu memiliki makna berbeda saat digunakan dalam konteks kalimat yang sama. Jadi untuk sinonim mirip ini kita harus perhatikan dulu konteks kalimatnya karena tidak semua konteks dapat mengandung kata dengan makna yang dapat menggantikan satu sama lain. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh kata bersinonim. Teman-teman bisa baca di tabel berikut. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal nih, supaya kamu semakin percaya diri dalam menghadapi tes sesungguhnya. Yuk, kita mulai. Di soal pertama, siang itu sampah berserakan di halaman sekolah. Sinonim kata bergaris bawah pada kalimat tersebut adalah A. Berterbangan, B. Mengonggok, C. Berhamburan, D. Bertebaran, atau E. Bergantungan. Jadi di sini dia menanyakan terkait sinonim. Dan kita harus mengidentifikasi sinonim dari kata berserakan. Nah, makna kata berserakan itu sendiri berarti tersebar di berbagai tempat secara tidak teratur, sehingga dalam konteks kalimat ini, kata yang menggambarkan kondisi sampah yang tidak terkumpul dan tersebar di halaman sekolah itu lebih tepatnya adalah di opsi D, yaitu bertebaran, sehingga jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya, bacalah kalimat berikut. Langkah pemerintah dalam meregulasi sistem distribusi bahan pokok mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sinonim kata meregulasi adalah A. Menetapkan, B. Mengatur, C. Menyediakan, D. Meninjau, E. Memprioritaskan. Di sini jawabannya adalah B, karena kata meregulasi itu memiliki makna mengatur sesuatu agar berjalan sesuai dengan aturan, dan pilihan lainnya itu tidak sesuai dengan konteks kalimat, sehingga opsi lainnya selain opsi B itu salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu mengatur. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sinonim kata mengidentifikasi adalah, nah di sini jawabannya adalah C, karena kata mengidentifikasi itu berarti mengenali atau menemukan sesuatu secara spesifik, sehingga di sini sinonim dari kata mengidentifikasi adalah C, mengenali. Selanjutnya, perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global. Sinonim kata dinamika adalah A. Perubahan, B. Tantangan, C. Kesulitan, D. Perkembangan, atau E. Interaksi. Di sini kita harus mengidentifikasi sinonim dari kata dinamika. Jawaban yang benar adalah D, karena kata dinamika dalam konteks ini bermakna perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam suatu situasi, sehingga sinonim dari kata dinamika adalah D, perkembangan. Kemudian selanjutnya, upaya pemerintah dalam memitigasi dampak bencana perlu diapresiasi. Sinonim kata memitigasi adalah A. Mengurangi, B. Menyelesaikan, C. Mencegah, D. Mengelola, atau E. Mengantisipasi.
Di sini kita harus mengidentifikasi sinonim dari kata memitigasi. Jawabannya adalah A, yaitu mengurangi. Kenapa? Karena kalau memitigasi berarti mengurangi dampak atau resiko dari suatu masalah, terutama dalam konteks bencana. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengurangi. Selanjutnya, soal nomor 6, diskusi yang produktif ini berhasil menghasilkan konsensus yang menguntungkan semua pihak. Sinonim kata konsensus adalah A, kesepakatan, B, pemahaman, C, kerjasama, D, keputusan, atau E, pendapat. Di sini kita harus mengidentifikasi sinonim dari kata konsensus. Jawabannya adalah A, yaitu kesepakatan. Kata konsensus berarti kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak. Nomor 7, perluasan wilayah industri tanpa perencanaan dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Sinonim kata signifikan adalah A, besar, B, penting, C, berarti, D, berpengaruh, atau E, fundamental. Jadi dalam konteks ini, signifikan itu berarti memiliki pengaruh atau berpengaruh dan memiliki dampak yang besar. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah D, yaitu berpengaruh. Selanjutnya nomor 8, penggunaan teknologi modern menjadi katalis dalam proses produksi. Sinonim kata katalis adalah A, pendorong, B, perantara, C, penyebab, D, pelaksana, E, pelopor. Jawabannya adalah A, karena katalis itu berarti pendorong atau faktor yang mempercepat sebuah proses. Sehingga jawabannya adalah A, pendorong. Selanjutnya, nomor 9, penanganan masalah sosial membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Sinonim kata sinergi adalah A, kerjasama, B, komunikasi, C, hubungan, D, integrasi, atau E, koordinasi. Jawaban yang paling benar adalah A, kerjasama, karena kata sinergi itu berarti kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, nomor 10, strategi yang ditetapkan perusahaan telah menunjukkan efisiensi yang optimal. Sinonim kata efisiensi berdasarkan konteks kalimat tersebut adalah A, produktivitas, B, ketetapan, C, kecermatan, D, kehematan, atau E, keteraturan. Jawabannya adalah D. Kata efisiensi dalam konteks ini berarti kehematan dalam penggunaan sumber daya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kehematan. Nah, aku di sini izin merangkum apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi kita telah belajar mengenai sinonim, yaitu bahasa yang memiliki makna mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Selanjutnya kita belajar terkait jenis-jenis sinonim. Ada sinonim persis, yaitu kata dengan makna yang sama dan dapat saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat, dan juga sinonim mirip, yaitu kata-kata dengan makna mirip dan dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu, atau tidak semua kalimat yang memuat kata tersebut dapat digantikan. Terima kasih StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, jangan khawatir, kami juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu, atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat StudyMates!